Dari semalam sedih, nangis ngeliat berita ini. Kalian demo tuh bodoh, tau gak bodoh? Kalian demo di depan kedutaan negara Malaysia yang ada di Jakarta buat kasus yang sedang dalam penyelidikan. Tapi cara kalian demo ini bikin malu. Pakai acara ngelempar-lempar telur, bikin kotor kedutaan negara orang. Kalian tahu nggak, staf kebersihan yang kerja di kedutaan negara orang yang ada di Indonesia itu warga negara Indonesia. Secara nggak langsung kalian ini menyusahkan sesama warga negara, nambah-nambahin kerjaan, bersihin tuh bekas lemparan telur kalian. Kalau pemimpin kita tidak tegas, maka kita akan diremehkan lagi oleh Malaysia. Bagi saya, Pak Prabowo merupakan salah satu pemimpin yang tegas dan beliau punya pemikiran yang bijak. Dan pesanan beliau pun juga cukup sangat tegas, jangan bekerja ke negara orang lewat jalur ilegal. Jangan percaya sindikat-sindikat yang membohongi janji-janji, kemudian kerja di negara ini gajinya segini, gajinya segitu. Stop kerja menjadi TKI ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Baru-baru ini kasus TKI ilegal yang di Malaysia viral di kedua negara menjadi perdebatan antara netizen Indonesia dan juga netizen Malaysia. Namun Pak Prabowo juga sudah memberikan statement, beliau juga sangat bijak dalam menyikapi kejadian ini. Dan beliau semuanya menyerahkan ke pihak itu ya, istilahnya pihak hukum yang ada di Malaysia, dan beliau percaya bahwa polisi Malaysia juga akan melakukan tindakan yang terbaik. Statement beliau sudah keluar dan sudah ditayangkan di mana-mana TV nasional Indonesia. Namun kadang-kadang segelintir netizen tak paham apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kalau netizen beranggapan seolah-olah Pak Prabowo tidak tegas. Padahal Pak Prabowo ini merupakan salah satu presiden yang sangat bijak dalam berpikir. Di sini saya juga ingin memberikan informasi kepada teman-teman. Mungkin kalau kalian kesulitan mencari pekerjaan, kemudian kalian mendapat tawaran dari seseorang, entah orang itu sudah bekerja di negara orang, kemudian ilegal, kemudian kalian diajak, jangan sampai mau. Entah kalian mendapat tawaran dari orang yang tidak dikenal untuk memberangkatkan kalian kerja ke negara orang secara tidak resmi, juga jangan mau. Karena kebanyakan di era media sosial sekarang, kadang-kadang promosi lewat TikTok, promosi lewat Facebook itu sering terjadi. Biasanya mereka menawarkan secara percuma atau gratis, segalanya dibiayai oleh calo-calo tersebut. Namun pada faktanya, kalau kalian datang secara ilegal di negara orang, maka kalian akan mendapatkan hal-hal yang mungkin akan merugikan diri kalian sendiri serta keluarga kalian. Dari segi pandangan saya tentang TKI ilegal di Malaysia, berat untuk memberikan komentar ya sahabatku semua. Kita sebagai netizen harus juga punya pemikiran bijak. Jangan sampai tuding menuding. Harusnya dengan kejadian seperti ini kita jadikan pengajaran, muhasabah diri. Banyak orang Indonesia yang begitu lalu lalang, masuk, menyelundup, keluar masuk secara ilegal di Malaysia. Saya sudah memberikan edukasi di konten TikTok saya. Jangan ilegal. Namun kadang-kadang segelintir netizen berkomentar yang bukan-bukan. Padahal konten saya itu kalau di TikTok edukasi TKI di Malaysia. Yang membuat saya miris, kadang-kadang ada pula orang-orang yang membuat konten-konten mempromosikan pulang secara ilegal. Ini sangat miris. Ini negara orang, bro. Jangan kalian main-main. Kalau sudah terjadi seperti ini, mau salahkan siapa? Jangan mudah menyalahkan negara orang lain. Kita juga harus introspeksi diri. Kemudian orang-orang yang tidak
tahu tentang TKI di Malaysia ikut-ikutan berkomentar. Mereka hanya mencari makan, kenapa dibegitukan? Iya, kita juga bersimpati atas kejadian seperti ini. Tetapi ini undang-undang negara orang, bro. Mereka punya kebijakan yang berbeda, tidak seperti di negara kita. Jadi jangan samakan di negara kita. Resikonya memang sangat bahaya apabila pulang dengan cara ilegal, masuk dengan cara ilegal. Resikonya sangat berbahaya sekali. Tolonglah untuk sahabat-sahabatku semua, kita berpikir secara bijak. Atas kejadian ini, kita bersimpati. Semoga kedepannya tidak ada hal seperti ini lagi. Saya juga sangat sedih ketika kejadian seperti ini ya menimpa saudara kita, yang dimana perjuangan mereka untuk keluarganya. Namun kita tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Andai kata bus yang ditumpangi tersebut mungkin berhenti, juga tidak akan ada seperti ini. Kalau udah salah di negara orang, ya udahlah, menyerahlah. Kalau kalian menyerah itu justru enak. Paling-paling cuma di penjara, nanti pun juga dipulangkan kok. Di penjara pun juga dikasih makan. Janganlah melawan. Jangan melawan, jangan. Karena ini negara orang. Jangan samakan itulah, jangan samakan di negara kita sendiri ya. Jadikan pengajaran yang penting untuk kedepannya. Dan tolong untuk sahabat-sahabatku, video ini disebarluaskan. Jangan sampai ilegal di negara orang. Dan inilah beberapa komentar dari TKI Malaysia. Ketika TKI ilegal di Malaysia yang saat ini kasusnya viral, di Indonesia ada juga unjuk rasa, kemudian melempar-lempar telur, itu juga salah satu perilaku yang tidak perlu dilakukan ya. Kedua-dua pemimpin sudah memberikan statement yang sama-sama. Harusnya sebagai netizen, sebagai masyarakat, kita harus punya pemikiran yang bijak. Janganlah menuruti ego, yang dimana kalian juga belum tahu ya, kasus ini kan belum jelas. Pemeriksaannya kan juga belum diperiksa secara betul-betul. Jadi jangan tuding menuding. Kita sebagai netizen cukup mendoakan semoga pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia menyelesaikan dengan cara yang bijak. Jangan sedikit-sedikit berkomentar, oh perang-perang gitu. Kamu pikir itu kalau cakap seperti itu, emangnya pemimpin tidak memikirkan nasib negaranya? Kalau pemimpin pasti mereka kedua-duanya akan berpikir bijak. Oke, tidak perlu berlama-lama ya. Dan inilah beberapa statement dari teman-teman TKI ketika melihat kasus yang saat ini viral ya, TKI ilegal. Dan sebagai masyarakat, sebagai netizen, kita doakan saja yang terbaik. Semoga masalah ini selesai dengan secara baik-baik untuk kedua negara, baik Indonesia maupun Malaysia. Karena kita tahu sendiri ya, Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang cukup bersahabat sangat erat, bertetangga sangat dekat. Dari segi budaya kita hampir sama, dari segi percakapan hampir sama. Ya mungkin ini sangat sedih, tetapi tentara Malaysia, mereka juga menjalankan tugasnya. Mereka menjaga kedaulatan negaranya. Jadi kita itu jangan istilahnya tuding menuding lah. Kita harus punya pemikiran bijak. Kita doakan mudah-mudahan kasus ini selesai dengan secara baik-baik. Dan ini perlu teman-teman ketahui juga ya. Harusnya calo-calo yang selalu menyelundupkan, membawa keluar masuk TKI ilegal, ini juga perlu ditangkap juga ini. Karena apa? Gara-gara segelintir ulah oknum para calo-calo, sehingga orang-orang kita itu selalu menjadi korban penipuan para calo-calo yang memberangkatkan TKI ilegal. Hal ini juga perlu disuarakan. Kadang-kadang saya sangat sedih ya, orang kampung yang hidupnya di daerah pedalaman tertipu dengan orang-orang yang istilahnya menjanjikan, yuk kerja ke negara orang, enak gini, enak gitu. Padahal enggak sebegitunya kalau mereka diberangkatkan dengan secara ilegal. Kalau resmi, insya Allah aman-aman saja. Dan insya Allah kalau resmi itu juga enak. Kalian mau kemana-mana saja itu aman-nyaman. Oke, tak perlu berlama-lama, kita reaction videonya.
Sekian banyak kelebihan yang dimiliki oleh Pak Prabowo Subianto sebagai seorang Presiden Republik Indonesia. Komunikasi menurut gue adalah salah satu yang sering banget bikin Pak Prabowo tuh blunder. Yang terbaru ada statement dari Pak Prabowo yang menanggapi 5 orang PMI yang ditembak oleh aparat dari negara Malaysia. Yang nggak salah juga sih waktu Pak Prabowo bilang katanya ya jangan cari pekerjaan ilegal di luar, resikonya kayak gini. Ya tapi menurut saya Pak, sikonnya tuh nggak tepat aja. Harusnya statement kayak gitu tuh Bapak sampaikan ke internal aja Pak, biar Bapak Menterinya nanti yang menyampaikan ke masyarakat. Karena di saat-saat kayak gini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kenyamanan dan ketegasan dari seorang Presiden Republik Indonesia, Pak. At least Bapak menyampaikan statement kita akan usut tuntas, kita akan kirim orang ke Malaysia untuk menindaklanjuti kasus ini, untuk mencari tahu kebenarannya. Itu Pak yang dibutuhin sama masyarakat. Jadi komunikasinya bukan lagi komunikasi Bapak ke anak, Pak, tapi lebih ke Presiden Republik Indonesia yang berstatement. Ya ini saran aja sih Pak, karena kan Bapak masih lama nih Pak menjabat sebagai seorang presiden. Takutnya hal-hal kayak gini yang bikin lawan politik Bapak jadi melek tuh, jadi pengen jatuhin Bapak. Seorang pemimpin pasti punya pemikiran yang berbeda, beda dengan pemikiran netizen. Dan menurut saya, dari segi pandangan saya, apa yang diomongkan Pak Prabowo ini sudah cukup tegas. Beliau memberi peringatan pada masyarakat jangan sampai kerja menjadi ilegal, kerja menjadi TKI yang ilegal. Karena kalau sudah resikonya seperti ini, ya kan, juga serba bingung mungkin Pak Prabowo mau komen apa. Karena beliau pastinya sudah memikirkan langkah-langkah ke depannya yang terbaik. Jadi jangan sedikit-sedikit menyalahkan Pak Prabowo lah. Kalau dari segi pandangan saya, Pak Prabowo ini sudah cukup bijak dalam menyikapi hal-hal seperti ini ya. Jadi netizen kita cukup mendoakan yang terbaik untuk kedua negara. Oke, kita simak langsung video berikutnya, bagaimana tanggapan netizen lainnya. Dalam hal ini kita mendesak pemerintah Indonesia untuk segera bersikap dan mengambil tindakan. Itulah masuk Malaysia secara haram, keluar pun secara haram. Bukankah pemerintah Malaysia sudah menyiapkan kompon, bayar kompon 500 sudah boleh pulang aman, beli tiket 400 kira 1.000 aman balik. Nah, ini masuk secara haram, keluar secara haram, keluar pun tengah-tengah malam, pagi-pagi buta. Nah, mestilah dijulukai dikira penyelundup, dikira pembawa dada, diberhentikan, tidak mau berhenti. Nah, dah kena dor, baru viral. Salam aja bos, anak rantau Malaysian bos. Lagi heboh soal migran yang ikut lewat belakang, ikut tekong, kena tembak. Awal-awal saya dengar ceritanya bilang 5 orang yang kena tembak, tapi nyatanya cuma 1 orang, dan yang 1 bilang kritis, terus yang 3 luka biasa. Ceritanya itu Maritim Malaysia bekerja dengan betul dan tidak salah, karena ini negara orang. Betul Mbak. Malaysia, kamu balik tidak resmi, secara haram lewat belakang, dan sesuai itu Maritim Malaysia suruh berhenti, jangan lanjutkan perjalanan, karena itu salah. Betul. Karena mereka tidak dengar baku lawan. Maritim itu tidak tembak manusia, Maritim Malaysia tidak tembak manusia, mereka tembak bootnya, itu dia punya kapal. Jadi tertembaklah manusia itu, dan mereka saling berlawanan lah. Terus sekarang satu Indonesia heboh, katanya suruh yang tembak itu dihukum seberat-beratnya lah, terus disuruh minta maaf lah. Permisi, kalian itu cari tahu dulu puncak masalahnya dari mana. Jangan akibat mereka yang lewat belakang yang pulang yang kena bikin masalah itu. Satu Malaysia ini, migran Indonesia banyak, berjuta-juta orang yang kerja di sini. Minta maaf, ada juga yang kosongan. Betul Mbak. Dan ada juga yang punya surat. Karena apa? Ditipu, diberi janji-janji palsu. Siapa juga yang tidak mau punya surat resmi, tidak mau punya permit, tidak mau lengkap, semua mau. Tapi rumit, ribet, dan ada sampai terpaksa. Bukan mereka mau juga, mereka lewat dari belakang, bukan mereka mau. Tolong, jangan gara-gara sudah ada 1 yang meninggal, ya sayang nyawa, betul sayang nyawa, tapi korbannya itu berjuta-juta warga Indonesia yang mencari nafkah di negara Malaysia sini menjadi korbannya. Maritim Malaysia itu cuman menjalankan tugasnya dengan betul dan tidak salah. Kalian para itu yang omong mulut besar itu,
Cek baik-baik dulu punca masalahnya di mana. Jangan asik-asik bilang Maritim Malaysia salah, Maritim Malaysia salah. Cek dulu orangmu salah apa tidak. Saya pun warga Indonesia, saya tahu saya warga Indonesia. Mungkin saya omong di sini banyak yang kecam, tapi saya di sini ngomong menurut pandangan saya. Betul, Mbak. Setiap negara punya undang-undang, bukan cuma Indonesia saja, Malaysia juga punya undang-undang. Jadi sebelum tahu betul masalahnya di mana, kalian jangan langsung membuat pernyataan bahwa askar itu bersalah. Sampai-sampai kedutaan di Indonesia di demo besar-besaran dilempar dengan telur ayam. Sebenarnya itu salah. Itu telur ayam kalian lempar di kedutaan sana, kedutaan Malaysia di Indonesia sana, supaya dan akan terjadi apa? Soalnya masalah dua negara dan dua negara akan memperbincangkan. Betul, Mbak. Begitu. Berita ini karena sudah viral saja, karena ada yang upload. Apa kabar dengan para TKI yang lewat belakang, lewat tekong, lewat perahu, yang tenggelam di tengah laut, yang hilang di tengah laut? Kenapa tidak ribut? Kenapa tidak dipersalahkan negara Malaysia Nah, juga? itu dia. Kita datang negara orang, tahu aturan. Mungkin kalau yang tidak tahu tentang menjadi TKI di Malaysia, mereka akan berkomentar, ya mungkin berkomentar asal saja. Tetapi pada faktanya, kerajaan Malaysia tahun lalu atau tahun 2024 kemarin itu juga sudah memberikan program yang sangat baik, yaitu bayar kompom Rp500 sudah boleh pulang dengan secara aman, meskipun di blacklist. Walaupun di blacklist kan nggak apa-apa, asalkan lewat jalur yang aman. Nah, kalau lewat jalur yang ilegal itu jelas-jelas salah, apalagi pada saat pagi-pagi buta dan kemudian disuruh berhenti tidak mau. Kemudian terjadilah hal-hal yang mungkin sangat membuat kita bersimpati ya. Tetapi kita juga tidak tahu kejadiannya seperti apa yang berlaku pada saat itu. Dan tentunya sebagai tentara yang ditugaskan untuk menjaga kedaulatan negaranya, kita juga tidak harus menyalahkan tentara Malaysia. Tetapi kita harus introspeksi diri tentang warga kita juga. Banyak loh warga Indonesia yang menjadi korban para calo-calo kapalnya bermuatan lebih sehingga nyawa-nyawa mereka meninggal di tengah lautan. Itu banyak juga. Kenapa tidak ada yang mau mengecam calo-calo juga? Harusnya calo-calo itu dikecam. Perketatlah. Yang di Indonesia juga diperketat gitu loh. Jadi supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Jangan sedikit-sedikit menuding, menyalahkan negara orang. Siapa sih yang intinya mau bekerja di negara orang dengan cara yang tidak benar? Kadang-kadang mereka itu nekat loh. Kadang-kadang mereka nekat, kadang pula mereka tertipu. Jadi menjadi TKI ilegal ini kadang-kadang dua, nekat. Mungkin karena di negara kita sulitnya mencari lapangan pekerjaan, ataupun mungkin terlilit hutang atau apa, mencari alternatif lain untuk penghasilan yang lebih besar. Kita juga nggak tahu ya. Jadi sebagai netizen kita cukup mendoakan yang terbaik untuk kedua negara. Ada pula yang tidak tahu langsung mengecam. Pulangkan saja mereka gitu. Pulangkan. Kalau TKI di Malaysia dipulangkan semua, apakah mampu memberikan lapangan pekerjaan yang jumlahnya berjuta-juta? Beginilah saya akan berkomentar ya. Untuk orang-orang Indonesia yang suka mengecam, yang mungkin seolah-olah Malaysia semuanya salah. Kalau kalian kaya raya, ya kan, suruh orang-orang TKI di Malaysia pulang, nanti suruh bekerja di tempat kalian. Pasti mereka mau kok. Jangan hanya banyak omong saja tapi tidak memberikan solusi. Oke, kita lanjut ke video berikutnya, bagaimana tanggapan netizen tentang hal ini. Banyak netizen yang masih berpikiran bijak. Ya karena apa? Karena mereka memikirkan untuk Indonesia dan Malaysia ini berhubungan baik-baik saja. Kita simak, dan semuanya itu sudah dibicarakan kedua pemimpin negara kita. Indonesia dan Malaysia sudah membicarakan kasus ini. Jadi kita sebagai netizen stoplah untuk mengecam ini, mengecam itu. Kita doakan yang terbaik saja.
Dan kasus TKI ilegal di Kamboja ini juga cukup begitu banyak para warga Indonesia ketika sampai di Kamboja juga tertipu, mereka diperlakukan secara tidak baik. Bahkan kadang-kadang hilang kontak, tidak bisa dihubungi. Ada juga pulang-pulang tahu-tahu meninggal dunia, dan ini sering terjadi. Namun sayangnya kasus ini tidak seheboh dengan kasus TKI ilegal yang ada di Malaysia. Mungkin karena beritanya terlalu viral TKI ilegal di Malaysia, sehingga TKI yang berangkat ke Kamboja kemudian mereka di sana ditipu, bahkan diperlakukan secara tidak manusiawi, itu sudah sering kali terjadi. Dan pelakunya yang memberangkatkan TKI ilegal ke Kamboja ini juga orang Indonesia sendiri, dan ini sangat disayangkan. Inilah beritanya. TikTok ini emang aneh banget. Gue bikin konten, nggak ada unsur nyebarin informasi data pribadi, nggak ada juga ujaran kebencian, nggak ada unsur sara, nggak ada pornografi, tapi kontennya di take down. Jadi kan kemarin gue bikin konten tentang WNI yang ketipu lowongan kerja di sosial media nih. Lowongannya tuh kayak gini nih ya. Backgroundnya tuh yang tadi sama yang ini. Terus gue tuh ngasih tahu kalau 5 orang WNI itu tadinya ditawarin kerjaan judul ini, tapi sampai di Kamboja mereka dipaksa join di perusahaan scam dan mereka tuh ditodong pakai gitu. Pelaku atau agennya itu orang Indonesia tapi stay-nya di Kamboja, biasa dipanggil namanya itu Fionatan. Dan si Fionatan ini udah banyak tipu orang, sampai dokumen mereka tuh ditahan kayak ijazah, KK, KTP semua disimpan sama si Fionatan ini. Dan di sini gue tuh pengen banget ya kerjasama sama influencer, selebtok, selebgram atau siapapun tokoh masyarakat yang suaranya itu punya power untuk menyuarakan isu stop human trafficking. Karena udah banyak banget korban, entah itu di Kamboja, di Australia, dimanapun warga negara Indonesia tuh kejebak ketipu dari iming-iming agent atau calo-calo nakal. Terus buat pihak imigrasi, ayo dong diperketat lagi. Masa ada orang yang baru pulang 4 bulan dari Kamboja lewat bantuan KBRI udah bisa balik lagi ke Kamboja bawa pasangannya lagi. Terus ini buat bapak-bapak coklat, sekarang kan instansinya masuk di daftar instansi yang kurang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, kayaknya sekarang momen yang pas nih Pak, buat naikin lagi kepercayaan masyarakat. Kita mulai dari aksi yang kecil nih Pak, alamat ini. Mungkin Bapak bisa gerebek ya, bisa datengin. Soalnya ini tuh jadi tempat kayak markas penampungan orang-orang yang mau berangkat ke Kamboja. Kalau mungkin nanti pas datang ke situ nggak ada orang, Pak Polisi bisa tanya sama security yang namanya Ervan Putra. Kalau kalian nemu lowongan kerja di sosial media, akunnya itu dari si Eno, Melisa, Johari, Fionatan, hati-hati. Mereka ini sindikat pelaku perdagangan manusia ke Kamboja. Gue kasih tahu ya, si Fionatan itu stay-nya di Kamboja. Kaki tangannya di Indonesia itu ada si Eno, ada Johari, ada si Randa. Randa kayaknya bagian keuangan. Sama satu lagi ada si Lucky yang di Sukabumi, yang kemarin ngaku sebagai staf imigrasi Sukabumi. 7 hari ini tinggalnya di Teluk Pucung. Tugasnya itu bikin-bikinin paspor buat orang-orang yang mau dikirim ke Kamboja. Kalau si Lucky yang kemarin ngaku staf imigrasi Sukabumi, ini tugasnya cari-cari orang. Nanti kalau udah dapat orang, dia kirim, dioper ke Johari buat dibikinin paspor. Sedangkan si Randa ini tugasnya adalah bagiin duit makan buat para korban yang lagi ditampung sebelum berangkat ke Kamboja. Calon korban yang berhasil mereka iming-iming nanti bakal dikumpulin di satu tempat, bisa disewain hotel atau juga bisa ditaruh di salah satu apartemen di daerah Neglasari. Udah gue spill alamatnya di VT gue sebelum ini ya. Buat pihak-pihak terkait, khususnya buat bapak-bapak coklat, kalau memang mau diberantas sindikat ini, bisa telusuri dari si Lucky yang di Sukabumi ya, yang ngaku staf imigrasi. Atau bisa langsung datang ke apartemen di Neglasari, ketemu sama security yang namanya Ervan Putra. Insya Allah Ervan Putra ini bisa kasih tahu informasi yang banyak. Pada faktanya bukan hanya terjadi pengiriman TKI ilegal yang dimana yang menjadi tukang tipu ini adalah orang-orang kita sendiri. Hal ini memang sangat-sangat miris ya. Kenapa sih orang-orang kita itu selalu melakukan hal-hal yang kemudian merugikan masyarakat kita? Sudah banyak korban penipuan dikirim ke Kamboja untuk menjadi TKI ilegal, kemudian dipekerjakan secara tidak manusiawi, bahkan ada yang pulang meninggal dunia. Itu sudah banyak korbannya. Kenapa netizen tidak pernah bersuara? Kenapa tidak pernah bersuara? Kenapa tidak pernah memberikan reaksi komentar dalam kasus TKI ilegal yang dikirim ke Kamboja dan penipunya adalah orang kita sendiri? Kenapa diam semua? Dan semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Dan tentunya jika suka dengan videonya Bang Tohar Reaction, silakan sebarluaskan video ini supaya agar masyarakat kita yang ada di negara kita tercinta itu tidak mudah tertipu dengan iming-iming untuk bekerja ke negara orang dengan
tanpa dokumen yang resmi. Ingat ya, kalau mau bekerja ke negara orang harus melalui PT, yang dimana PT tersebut bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian PT tersebut juga bekerja sama dengan pihak-pihak untuk memasukkan kita sebagai tenaga kerja Indonesia ke negara tersebut. Jadi jangan sampai asal-asalan ya. Dan proses menjadi TKI atau tenaga kerja Indonesia yang resmi ini agak cukup lama. Tidak 1 hari 2 hari. Kalau ilegal biasanya itu prosesnya cepat. Ada paspor, kalian langsung diberangkatkan. Jangan ya, jangan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.